Halo sahabat trader, jumpa lagi dengan saya Jailani dari PT Pelatihan Profit Internasional. Ya, kali ini saya akan membuat video bagaimana cara ataupun merencanakan yang namanya adalah plan di dalam dunia trading ya. Nah, di sini sebenarnya apabila kita ingin melakukan yang namanya trading, kita bisa menggunakan plan trading tersebut karena ada beberapa faktor yang bisa kita gunakan sebagai acuan ataupun patokan dalam menentukan baik itu menentukan open posisi, terus bagaimana cara entry, terus bagaimana cara analisanya, dan juga setelah adanya open posisi tersebut, sahabat trader harus memahami langkah apa yang akan selanjutnya sahabat trader lakukan. Misalkan, sahabat trader telah melakukan open posisi. Nah, apabila kondisi sahabat trader setelah melakukan open posisi tersebut mengalami kerugian, sahabat trader harus berpikir. Berpikirnya dengan apa? Bisa melakukan cut loss, bisa menggunakan teknik hedging, ataupun bisa melakukan strategi swing. Jadi di dalam dunia trading terdapat banyak sekali aturan-aturan yang bisa sahabat trader gunakan dalam menghasilkan profit sahabat trader. Jadi sahabat trader juga harus pahami juga ya, bahwa di dalam dunia trading pasti ada yang namanya adalah risiko. Risiko itu pasti ada sahabat trader. Risikonya berupa apa? Berupa yaitu kerugian. Kerugiannya yaitu adalah sahabat trader telah melakukan open posisi, tetapi open posisi yang sahabat trader lakukan tidak sesuai dengan analisa sehingga terjadi yang namanya adalah loss atau kerugian. Nah, sahabat trader harus mengambil keputusan secara cepat, yaitu sahabat trader bisa melakukan cut loss, dan dengan adanya cut loss tersebut sahabat trader bisa melakukan open posisi kembali, dan dengan adanya open posisi tersebut mudah-mudahan yang awalnya sahabat trader mengalami loss, dengan adanya open posisi yang berikutnya mudah-mudahan dapat menutupi kerugian dari yang sebelumnya sahabat trader. Jadi di sini saya akan coba terangkan bagaimana melakukan yang namanya adalah plan dalam trading, sehingga dengan adanya video yang saya buat ini, terutama bagi sahabat trader yang masih awam, bisa menerapkannya dan mudah-mudahan dapat memahami cara penggunaannya dan juga cara menghasilkan yang namanya open posisi, sehingga dengan adanya open posisi tersebut dapat menghasilkan profit secara maksimal. Saksikan video saya berikut ini ya sahabat trader ya. Nah, jadi di dalam dunia trading, sahabat trader harus memahami yang namanya adalah bagaimana cara entry. Di sini saya coba akan menerangkan untuk yang pertama kali, untuk plan tradingnya yaitu sahabat trader harus berpatokan terhadap chart. Kenapa saya bilang harus berpatokan terhadap chart? Jadi sahabat trader bisa menggunakan chart ataupun candle dalam menentukan entry market sahabat trader. Jadi sahabat trader bisa melihat bahwa di dalam dunia trading itu terdapat yang namanya adalah chart ya ataupun candle. Jadi candle itu ada dua warna sahabat trader. Jadi ada warna hijau itu melambangkan bahwa market sedang mengalami kenaikan atau biasa disebut dengan trend bullish. Sedangkan candle yang berwarna merah, market sedang mengalami pelemahan atau biasa disebut dengan bearish. Jadi sahabat trader bisa berpatokan terhadap candle tersebut dalam melakukan entry posisi. Jadi sahabat trader harus memahaminya terlebih dahulu nih. Sehingga dengan adanya pemahaman tersebut, dan juga di sini saya sarankan, apabila market telah mengalami ataupun market tersebut mengalami kenaikan, jangan sekali-kali sahabat trader melawan arah market. Kenapa saya bilang tidak boleh melawan arah market? Karena apabila sahabat trader melawan arah market, ada kemungkinan sahabat trader akan mengalami kerugian. Jadi kalau menurut saran saya, sahabat trader bisa mengikuti tren market tersebut. Apabila market mengalami kenaikan, sahabat trader bisa mengikuti arah market tersebut dengan melakukan posisi buy. Begitu pula sebaliknya, apabila sahabat trader melihat market mengalami pelemahan, sahabat trader tinggal ikuti aja tren market tersebut. Sehingga dengan adanya mengikuti market yang sedang terjadi, ada kemungkinan sahabat trader dapat menghasilkan profit sahabat trader. Yang kedua adalah sahabat trader juga harus melakukan yang namanya entry posisi. Entry posisi itu sahabat trader harus berpatokan terhadap candle bisa ya. Jadi sahabat trader harus menentukan kira-kira open posisi apa yang pas dalam menghasilkan profit secara maksimal. Jadi sahabat trader bisa berpatokan yang tadi telah saya jelaskan sebelumnya ya. Sahabat trader bisa mengikuti tren market tersebut. Apabila market uptrend, sahabat trader tinggal ikuti aja. Begitu pula jika market mengalami downtrend. Nah, setelah adanya open posisi, di sini sahabat trader yang paling utama ya, sahabat trader bisa menggunakan pemasangan stop loss. Kenapa saya bilang bisa menggunakan pemasangan stop loss?
Karena dengan pemasangan stop loss tersebut dapat membatasi kerugian bagi sahabat trader. Kenapa dapat membatasi kerugian? Karena dengan tidak sahabat trader melakukan pemasangan stop loss tersebut, ada kemungkinan apabila market mengalami penurunan yang cukup tajam akan mengakibatkan saldo yang sahabat trader ada pada saat itu akan mengalami yang namanya margin call sahabat trader. Jadi setelah adanya open posisi, sahabat trader bisa menggunakan pemasangan stop loss. Tetapi bisa juga apabila sahabat trader mempunyai analisa bahwa market akan mengalami, contohnya misalkan sahabat trader melakukan open posisi buy, tetapi sahabat trader mempunyai analisa bahwa market pasti akan mengalami kenaikan. Itu boleh saja sahabat trader menggunakan strategi misalkan averaging ataupun martingale. Jadi sahabat trader bisa menggunakan strategi tersebut dengan berpatokan terhadap saldo yang sahabat trader miliki. Jadi harus menggunakan money manajemennya sahabat trader. Karena apabila kita ataupun salah dalam analisa kita menggunakan averaging ataupun martingale, ada kemungkinan open posisi yang kita lakukan kembali akan terasa sia-sia sahabat trader. Jadi sahabat trader harus memutuskan apakah melakukan pemasangan stop loss, atau apabila sahabat trader tidak menggunakan stop loss, sahabat trader bisa melakukan cut loss, ataupun sahabat trader bisa menggunakan strategi hedging ataupun bisa menggunakan swing. Maksudnya adalah apabila market memang mengalami, misalkan analisa kita mengalami yang namanya adalah kesalahan dalam analisa, sehingga dengan adanya open posisi yang kita lakukan, sahabat trader mengalami posisi rugi, sahabat trader bisa cut loss, sahabat trader bisa melakukan open posisi berkebalikan dari posisi yang awal. Dengan maksud dan tujuan, apabila kita salah analisa dan kita melakukan cut loss dan kita melakukan open posisi yang berlawanan, market ternyata benar-benar mengalami penurunan, maka bisa dipastikan sahabat trader bisa menutupi kerugian yang di awal. Jadi kita bisa mempunyai patokan ataupun acuan untuk menutupi kerugian yang telah terjadi di awal transaksi yang kita lakukan sahabat trader. Dan yang keempat ya. Yang keempat, sahabat trader juga harus melakukan pemasangan take profit. Kenapa? Karena di dalam dunia trading kita pastikan tidak berpatokan ataupun tidak terus-terusan trading ya. Jadi sewaktu-waktu juga kita mempunyai urusan yang mungkin tidak bisa kita tinggal sahabat trader. Nah, dengan adanya pemasangan take profit ataupun pemasangan stop loss tersebut, setelah kita menggunakan pemasangan tersebut, kita bisa tinggal dengan berharap mana yang telah menyentuh terlebih dahulu, apakah itu TP-nya ataupun SL-nya. Jadi kita tinggal memantau kira-kira berapa jam kemudian kita pantau, ya kita berharapnya mudah-mudahan yang menyentuh adalah take profit-nya sehingga dapat menghasilkan profit sahabat trader. Dan yang terakhir adalah sahabat trader harus menggunakan money management. Kenapa saya bilang menggunakan money management? Karena dengan money management tersebut kita bisa mengatur yang namanya adalah profit dan juga loss-nya sahabat trader. Jadi kita bisa misalkan contoh sahabat trader mempunyai saldo $50. Nah, sahabat trader bisa menggunakan money management berupa perhitungan ya, misalkan saldo sahabat trader $50, sahabat trader taruhlah mempunyai target profit yaitu 5-10% per hari. Sedangkan untuk kerugian sahabat trader juga bisa dijadikan patokan 5%. Nah, apabila sudah sesuai target transaksi per satu hari mencapai 5-10%, saya sarankan disudahi. Karena kita bisa melakukan yang namanya open posisi di besoknya hari lagi ya. Karena dalam trading itu kita tidak boleh serakah, dan juga apabila kita sudah menghasilkan profit, sebaiknya kita close posisi. Namanya market juga pasti pergerakannya itu naik turun sahabat trader. Jadi sahabat trader juga harus pahami ya, bahwa plan trading itu sangat diperlukan dalam menentukan kira-kira setelah adanya open posisi tersebut, langkah-langkah apa lagi yang akan sahabat trader lakukan. Kalau misalkan open posisi yang sahabat trader lakukan mengalami profit, ya sudah, tinggal sahabat trader tunggu sampai kapan sahabat trader akan cut posisi. Sedangkan apabila posisi yang sahabat trader mengalami posisi loss atau rugi, nah itu bisa sahabat trader lakukan langkah apa selanjutnya. Karena di dalam dunia trading kita harus berpikir terlebih dahulu. Jadi sebelum adanya open posisi, kita harus mempunyai acuan ataupun patokan. Nah, kita harus mempunyai yang namanya adalah prediksi. Kalau misalkan saya melakukan open posisi tetapi mengalami kerugian, maka langkah yang akan saya lakukan adalah dengan melakukan cut posisi ataupun bisa menggunakan strategi hedging sahabat trader. Karena banyak sekali di luar sana, terutama bagi trader yang masih pemula, dia tidak mempunyai yang namanya adalah plan trading, sehingga dia hanya trading
tidak mempunyai rencananya sahabat trader. Jadi setidaknya dengan adanya video tersebut, sahabat trader yang masih awam mempunyai gambaran, oh ternyata di dalam dunia trading tersebut terdapat rencana untuk apabila kita telah melakukan open posisi, langkah apa selanjutnya yang akan kita ambil, baik itu dalam posisi profit ataupun dalam posisi loss. Cukup demikian ya sahabat trader ya. Mudah-mudahan video yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi sahabat trader, karena di dalam dunia trading kita pasti harus ada yang namanya adalah perencanaan dalam trading tersebut. Sehingga dengan adanya perencanaan dari trading tersebut, mudah-mudahan trading yang sahabat trader yang masih awam, yang semula hanya mengandalkan open posisi tetapi tidak mempunyai rencana trading tersebut, mudah-mudahan dengan adanya video ini dapat membantu dan juga dapat menghasilkan yang namanya adalah profit secara maksimal. Cukup demikian ya sahabat trader ya. Mudah-mudahan video yang saya buat ini berguna bagi sahabat trader. Apabila sahabat trader suka dengan video saya, silahkan di like. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe. Karena dengan sahabat trader mensubscribe video saya, nanti akan ada video-video terbaru dari saya dan akan dikirimkan notifikasinya. Dan jangan lupa di-share ke media-media sosial seperti Instagram, Facebook, Kaskus, dan juga Twitter. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berguna untuk orang banyak. Oke, cukup demikian ya sahabat trader ya. Salam withdrawal.